Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Wanita hamil dan menyusui, ya, maka para ulama berselisih mau diikutkan ke sini, ya, khilaf para ulama, ya khilaf. Uzurnya mau diikutkan ke kelompok pertama yang bisa hilang maka dengan qadha, atau uzurnya dianggap sulit untuk dipenuhi atau sulit untuk hilang maka dibawakan kepada fidyah. Maka dari sini ada 3 pendapat tentang masalah ini, ya, tentang masalah wanita hamil dan menyusui. Mudah-mudahan papan tulisnya cukup, ya. Yang pertama, qadha secara mutlak. Qadha, ya. Secara mutlak. Harus qadha. Yang kedua, boleh fidyah secara mutlak. Yang ketiga, diperinci. Bagaimana diperinci? Jika dia buka, dia tidak puasa. Jika tidak puasa karena takut, pada dirinya maka qadha. Jika takut, khawatir pada janinnya saja, maka ini qadha plus fidyah dan fidyah. Ini pendapat mazhab Syafi'i, kalau tidak salah riwayat dari mazhab Hambali. Baik, perhatikan, inilah wanita hamil dan menyusui ada 3 pendapat. Pertama, qadha secara mutlak, pokoknya hamil menyusui. Dan ini sangat kuat dalil ini, ya, karena kalau ditinjau dari sisi uzurnya, wanita hamil memiliki uzur yang akan hilang. Dia tidak akan hamil selamanya. Demikian juga dia menyusui, ya. Dia menyusui, ya. Sebelumnya saya ingin menyampaikan, sebagian ulama berpendapat wanita hamil menyusui kalau dia mampu untuk puasa. Dia tidak khawatir terhadap dirinya, tidak khawatir terhadap anak janinnya. Dokter mengatakan sehat, ini apa namanya? Ini anak kita sudah kasih vitamin, insya Allah sehat, kamu juga sehat, kamu boleh berpuasa, maka dia hendaknya berpuasa. Tapi ini jarang, biasanya orang enggak kuat, ya. Kalau dia mampu, dia tidak khawatir kepada dirinya, tidak khawatir pada janinnya, maka dia silakan berpuasa. Tapi jika dia khawatir kepada dirinya, dia muntah-muntah, lemah, capek, menyusui anak, ya. Atau dia sehat tapi dia khawatir anaknya, janinnya, dan ini syariat memperhatikan tentang kemaslahatan janin. Nanti kalau dia tidak puasa, kalau dia berpuasa khawatir anaknya, janinnya kurang asupan gizi, maka hendaknya dia berbuka. Jangan maksakan diri, jangan sampai dia menzalimi janin yang ada dalam perutnya. Ya. Baik. Maka 3 pendapat. Pendapat pertama qadha secara mutlak, dan ini pendapat yang sangat kuat karena uzurnya sama-sama hilang. Hamil tidak selamanya hamil, menyusui tidak selama menyusui. Maka dia bawa kepada uzur yang akan hilang, ya. Pendapat yang kedua ini saya kurang cocok karena di antaranya ada penggabungan qadha dan fidyah, ya. Ini dua langsung pada satu buka, cuma satu orang batal satu, dibayarnya 2 sekali. Ini secara dalil kurang kuat, secara logika juga kurang kuat. Namun ini pendapat sebagian ulama, Allah alam bisawab, masing-masing punya ijtihad tersendiri. Pendapat yang ketiga ini pendapat yang paling ringan, boleh fidyah secara mutlak. Mereka mengatakan wanita hamil dan menyusui dikiaskan dengan orang tua yang sulit untuk berpuasa. Ya, mereka kalau maksa bisa, sama orang tua, kalau dia mau paksa puasa bisa, ya, tapi berat. Ada yang orang tua yang biasa, tapi ada orang tua yang dia kalau puasa dia terseok-seok setengah mati, meskipun selesai dia bisa puasa, ya, maka berat bagi dia. Maka apalagi ada qiraah wa 'alal ladzina yutawwiqunahu, dan bagi orang yang merasa berat melakukan puasa tersebut. Sehingga mereka mengatakan wanita hamil dan menyusui dikiaskan kepada orang tua yang sangat sulit berpuasa, karena wanita hamil menyusui bisa saja berpuasa namun berat. Sehingga dikiaskan. Dalil yang kedua adalah karena ada fatwa dari Ibnu Umar dan juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya wanita hamil dan menyusui cukup untuk fidyah, ya. Kemudian juga ada hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah wada'a
anil musafir as-salat wa al-hamil wal murdi as-siyam. Perhatikan sini di antara dalil yang saya tuliskan hadis ini yang menjadikan saya memilih pendapat ini. Rasulullah SAW bersabda, saya Indonesia saja, sesungguhnya innallaha mengangkat atau ya mengangkat wada'a anil musafir syatra salat, mengangkat setengah salat dari musafir dan mengangkat puasa dari wanita hamil dan menyusui. Hadis ini hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Perhatikan di sini. Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha wada'a 'anil musafir syatra salat." Sungguhnya Allah mengangkat setengah salat. Setengah salat maksudnya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Orang musafir kan 4 rakaat jadi 2 rakaat. Ketika dia selesai dari safar, apakah dia harus mengqadha yang sudah diangkat tersebut? Jawabannya tidak. Saya ulangi, orang musafir kan harusnya salat 4 rakaat ketika dia di mukim. Ketika dia bersafar, berarti kan salatnya menjadi 2 rakaat. Setengahnya diangkat oleh Allah. Ketika diangkat ini, tidak diqadha lagi setelah dia mukim. Nah, selanjutnya Nabi berkata, dan wa anil hamil wal murdi as-siyam, dan Allah mengangkat puasa bagi wanita hamil dan menyusui. Berarti tidak perlu diqadha lagi. Kalau ternyata diqadha lagi berarti Allah tidak mengangkat. Allah hanya menggantung. Allah menggantung, ini mengangkat wada berarti angkat, hilang sudah, tidak perlu puasa lagi. Maka hanya dengan bayar fidyah. Maka dari situ saya lebih condong dengan pendapat ini. Saya lebih condong dengan pendapat ini. Ini pendapat fatwa dari sebagian sahabat. Nah, seringnya sekarang kalau saya ditanya, saya bilang bagi wanita hamil dan menyusui yang mampu untuk mengqadha silakan dia mengqadha. Agar dia keluar daripada khilaf, dan ini lebih afdal, ya. Tetapi kalau dia ternyata berat, ya, dia merasa sulit, apalagi saya katakan suaminya produktif, ya. Tahun ini hamil, tahun depan menyusui. Tahun pertama hamil, tahun kedua menyusui, tahun ketiga hamil lagi, tahun keempat menyusui, tahun kelima hamil lagi, tahun keenam menyusui, tahun ketujuh hamil lagi, tahun ke-8 menyusui. 8 tahun utangnya kali 30 sudah berapa? 320 hari, berat, ya. Untuk hampir setahun menggantikannya. Oleh karenanya saya lebih condong wanita hamil dan menyusui boleh bayar fidyah. Kalau mereka bisa qadha silakan. Kalau merasa berat bayar fidyah.